Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi annan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu 'anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud terus berupaya sekuat jiwa raga kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah yang harus kita lakukan adalah senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua, guru, dan orang-orang yang telah mendidik kita. Hal itu merupakan pendidikan moral yang harus terus kita pertahankan untuk mewujudkan peradaban dunia yang mulia. Di antara lembaga pendidikan tertua yang memiliki peran besar dalam menjaga moral dan karakter umat adalah pesantren. Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, pesantren telah terbukti memiliki kontribusi besar dalam menanamkan keluhuran akhlak dan juga menjadi bagian besar dalam mewujudkan kemerdekaan melalui perjuangan kiai dan santri Indonesia. Peran vital ini diwujudkan dengan pengakuan pemerintah yang menjadikan bulan Oktober tepatnya tanggal 22 sebagai momentum Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Namun tanggal 22 Oktober ini bukan sekedar perayaan simbolik. Waktu tersebut adalah hari refleksi kebangsaan dan spiritualitas. Saat bangsa Indonesia mengenang peran besar pesantren, kiai, dan santri dalam perjalanan memerdekakan pendidikan dan pembentukan karakter umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peran pesantren dalam sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan sejak masa penjajahan. Pesantren telah menjadi pusat pendidikan, perlawanan, dan pergerakan sosial. Resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 menjadi tonggak sejarah yang menginspirasinya lahirnya Hari Santri. Seruan itu menegaskan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman. Jika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, maka ujian pertama yang dihadapi bangsa Indonesia terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya. Pertanyaannya, siapa yang mengerjakan ujian pertama bangsa Indonesia tersebut? Jawabannya adalah para kiai dan santri yang dipompa semangatnya dengan resolusi jihad 22 Oktober 1945. Dari sejarah ini, kita bisa memahami bahwa kiai, santri, dan pesantren merupakan aset yang berharga yang harus kita rawat. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi benteng kebudayaan dan moral bangsa. Di tengah arus modernisasi dan sekularisasi global, pesantren tetap konsisten menanamkan nilai-nilai ketawaduan, keikhlasan, dan kesetiaan pada ilmu serta guru. Pesantren mencetak para generasi yang kuat sebagaimana jawaban dari firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang, maka mereka mengkhawatirkannya. Maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah dalam urusan anak yatim orang lain. Dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar kepada orang lain yang sedang akan meninggal. Sementara para kiai menjadi penjaga warisan spiritual dan moral masyarakat,
bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai panutan dan pengayom yang menuntut umat di jalan tengah, dan sebagai sosok pewaris keilmuan Nabi. Rasulullah SAW bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah modernitas yang sering menilai segalanya dengan ukuran materi, penghormatan terhadap kiai adalah bentuk menjaga adab dan etika luhur bangsa. Memuliakan kiai bukan berarti menuhankan manusia, melainkan menghargai ilmu, perjuangan, dan pengorbanan mereka dalam menuntut umat kepada kebaikan. Kiai hidup dalam kesederhanaan. Banyak di antara mereka yang tidak mengejar popularitas, tetapi mengabdikan hidup untuk mengajar. Mereka menjadi contoh nyata tentang bagaimana ilmu dan ketulusan mampu menggerakkan perubahan. Sayangnya, masih saja ada segelintir orang yang melecehkan simbol agama, penghinaan terhadap kiai di media sosial, bahkan framing negatif terhadap pesantren. Hal ini menunjukkan adanya krisis adab dan degradasi penghormatan terhadap otoritas keilmuan agama. Dalam tradisi Islam, adab terhadap guru dan ulama adalah fondasi ilmu itu sendiri. Imam Malik pernah mengatakan, alimil adaba qabla an tata'allamal ilma. Yang artinya, ajarkanlah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka memuliakan kiai bukan sekedar etika sosial, tapi bagian dari spiritualitas yang mendalam. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengembalikan penghormatan kepada ilmu dan guru, mendukung pemberdayaan pesantren seiring perubahan zaman, dan meneladani etos hidup kiai yang sederhana, ikhlas, dan berorientasi. Dengan memuliakan kiai dan pesantren, kita juga bisa terus mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan atau tawasud yang biasa disebut dengan moderat, tawazun, seimbang, tasamuh yang artinya toleran, dan itidal yang artinya adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita perkuat lagi moral dan identitas luhur bangsa kita sekaligus mewariskannya pada generasi selanjutnya. Mari kita jadikan sejarah sebagai pelajaran berharga. Jangan sampai kita melupakannya sehingga kita kehilangan arah dan meneruskan peradaban dunia. Semoga Allah senantiasa menjaga pesantren dan kiai-kiai kita untuk terwujudnya Indonesia yang penuh dengan keberkahan dan dunia yang penuh dengan kedamaian. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu ma'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة